Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman ta'imaini amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sehat wal afiat, sehingga kita mampu meneruskan materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa melantunkan sholawat dan tidak lupa berusaha sekuat tenaga menjalankan segala yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang, dan berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya, kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Setelah pada pembahasan kemarin kita membahas tentang proses masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan Islam di Indonesia. Kita mulai dari Sumatera, ya, karena Sumatera adalah termasuk salah satu tempat yang pertama kali Islam masuk di Nusantara. Jadi dari buku-buku sejarah menyebutkan perkembangan agama Islam bermula dari Pasai, Aceh Utara. Orang yang menyebarkan Islam di daerah ini adalah Abdullah Arif. Ia seorang mubaligh dari Arab dengan misi penyebarannya dengan berdakwah dan berdagang. Dengan kesopanan dan keramahan orang Arab yang berdakwah itu, maka penduduk Pasai sangat terkesan. Akhirnya mereka menyatakan diri masuk Islam. Bahkan raja dan pemimpin negeri setelah melihat kesopanan orang Arab yang berdakwah itu pun masuk Islam pula. Masyarakat Pasai sangat giat belajar agama Islam. Malah ada dari kalangan anak raja sengaja diutus menuntut ilmu agama Islam ke Mekah. Kerajaan Islam Pasai berdiri sekitar tahun 1297 Masehi, yang kemudian dikenal dengan sebutan Serambi Mekah, karena termasuk adalah awal tonggak masuknya Islam di Nusantara adalah dari Aceh, maka disebutlah Serambi Mekah. Sekitar tahun 1440 agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubaligh yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Arya Damar yang kemudian terkenal dengan nama Aryadillah atau Abdillah adalah Bupati Majapahit di Palembang waktu itu. Kemudian Raden Rahmat atau Sunan Ampel memberi saran kepada Abdillah agar bersedia menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. Atas rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, saran Raden Rahmat tersebut dilaksanakan oleh Aryadillah, sehingga agama Islam di Sumatera Selatan berkembang dengan baik.
Dan termasuk tadi adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Maluku. Sejak abad ke-15 antara tahun 1400 sampai 1500 Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Pedagang yang beragama Islam dan para ulama mubaligh banyak yang datang ke Maluku sambil menyiarkan agama Islam. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Maluku adalah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailolo. Raja-raja yang memerintah di daerah tersebut berasal dari satu keturunan yang semuanya menyokong perkembangan Islam di Maluku. Khususnya di Kerajaan Ternate, raja yang paling terkenal adalah Raja Nuku. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk Ri Bandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Datuk Ri Bandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam. Kemudian atas usul Datuk Ri Bandang, Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alauddin. Jauh sebelum Raja Goa ini masuk Islam, para pedagang telah menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan dan banyak penduduk yang telah menganut agama Islam. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Banyak teori juga yang menyebutkan tentang masuknya Islam di Pulau Jawa. Ada yang mengatakan Islam masuk di Pulau Jawa pertama kali pada tahun 674 Masehi pada masa Raja Putrisima. Ya. Nah, yang terpenting diantaranya penyebar Islam yang paling terkenal mula-mula adalah dari Jawa Timur, yaitu adalah Maulana Malik Ibrahim, yang mana kemudian setelah beliau datang di Pulau Jawa, beliau menetap di Gresik, kemudian mendirikan pusat penyiaran agama Islam dan pusat pengajaran. Dalam majelisnya itu, beliau mengkatir beberapa orang murid. Selanjutnya, mereka menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9. Kemudian murid-murid Wali Songo turut pula menyiarkan agama Islam ke daerah pedalaman Pulau Jawa sehingga agama Islam berkembang dengan pesatnya. Di antaranya ada yang di Kudus, ya. Kemudian sampai ke pelosoknya adalah sampai di gunung yang saat ini disebutlah Gunung Muria. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sekiranya kurang lebihnya, kalaupun ada khilaf dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwu minkum wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.